Baik, teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini, kumpul-kumpul kembali di masjid ini dalam rangka mengikuti kegiatan majelis taklim yang mudah-mudahanlah kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kita bisa banyak mendapatkan dampak kebaikan dari pertemuan kita ini. Saya mohon maaf ini terlambat, macet sekali jalan ke sini. Ya. Walaupun libur, mungkin dimanfaatkan untuk itu berbelanja dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita tembus ya di tahun 2025. Alhamdulillah. Dan kita berada sekarang di awal-awal bulan Januari tahun 2025. Di sini saya ingin mengingatkan ulang kita apa yang mesti untuk kita lakukan di setiap bertambahnya umur kita ini, dan sebenarnya bukan lagi bertambah umur kita, tetapi semakin berkurang jatah waktu kita. Karena usia kita ini kan berbatas waktu, ada batasnya, ada limitnya. Nah, apa yang penting untuk kita lakukan? Saya ulangi saja, ada 4 hal. Yang pertama adalah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat hidup ini, alhamdulillah. Apalagi masih diberikan nikmat kesehatan, ya, nikmat kesempatan, nikmat daerah atau wilayah atau negara yang aman, damai. Bandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat yang lain, jamaah sekalian, ini adalah merupakan kesyukuran yang patut kita hanya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah banyak-banyak melakukan amalan kebaikan. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar supaya aku senantiasa melakukan amalan kebaikan yang engkau ridhoi. Kenapa kita mesti memanfaatkan waktu, usia yang Allah berikan kepada kita ini, walaupun semakin menipis jatahnya, dengan banyak beramal, dengan banyak beribadah? Sebab yakinlah kita pasti akan mati, dan pada saat kita meninggal dunia, yang kita akan bawa, ya, yang kita akan bersama dengan kita pada saat kita meninggal dunia hanyalah apa Bu? Amal kita saja, atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, makanya banyak beramal, banyak beribadah. Itulah kenapa sampai jamaah sekalian, sewaktu kita masih muda, waktu kita masih segar bugar, mungkin kita lalai dalam ibadah, mungkin kita lalai dalam beramal. Kenapa? Karena habis waktu kita untuk kerja dan kerja. Bahkan tidak ada waktu kita untuk ibadah. Bahkan ibadah terkadang harus kita tunda-tunda waktunya. Kenapa? Karena sibuk. Sibuk apa? Kalau ada yang ibu-ibu yang kerja, sibuk dengan pekerjaan. Berangkat pagi pulang sore, bahkan terkadang salat duhur digabung dengan asar, bahkan terkadang salat asar mendekati maghrib. Demikianlah karena sibuk. Dipanggil majelis taklim sibuk. Kenapa? Ada laporan yang harus dikerjakan. Yang tidak kerja di rumah sibuk untuk ngurus anaknya, apalagi kalau dia masih kecil-kecil, ya, sibuk. Bahkan ibu-ibu itu sampai 24 jam kerja, ya, untuk rumah tangga. Demikianlah kesibukan itu. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu, anak-anak kita semakin besar, anak-anak kita semakin mandiri. Bahkan kalau ada yang sudah menikah, alhamdulillah sudah meninggalkan rumah satu persatu pergi. Seiring dengan semakin menurunnya juga fisik kita, tubuh kita, kulit yang semakin mengeriput, ya, kemudian tulang-tulang juga yang semakin bunyi-bunyi, keropos, ditambah dengan ngilu-ngilu jamaah sekalian, ditambah dengan berbagai macam penyakit. Tapi syukurnya anak-anak sudah besar semuanya,
Anak-anak sudah, ya gigi juga sudah semakin tanggal satu persatu. Menjadi tinggal burung kakak tua. Ini jamaah sekalian, jadi semakin menurun. Tapi alhamdulillah, tugas juga semakin ringan. Semakin lepas satu persatu. Bahkan kalau ada yang jadi PNS, sudah ada namanya istilah apa? Pensiun. Istilahnya purna bakti. Artinya apa? Sudah tidak banyak lagi kegiatan, sudah tidak banyak lagi kesibukan. Inilah kesempatan untuk mempermantap ibadah kepada Allah. Inilah kesempatan untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Salat yang awalnya kita tunda-tunda, alhamdulillah kita bisa kerjakan dengan baik. Salat tahajud juga bisa kita kerjakan. Salat duha juga kita bisa lakukan. Baca Quran juga seringlah kita senantiasa menghatamkannya. Demikianlah seterusnya. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita meninggal dunia, harta tidak ikut, keluarga tidak menemani, yang ikut dengan kita hanya apa? Hanya amal-amal kita saja. Sudah berlalu orang-orang yang mendahului kita, yang banyak sekali hartanya, tak satupun harta yang dia bawa. Yang banyak keluarganya, tak satupun keluarga ikut serta dengan dia. Yang banyak mungkin tim suksesnya, tidak ada juga ikut serta, ya mas sekalian. Jadi tidak ada yang dibawa. Apa yang dibawa? Cuma tubuh kita yang dibalut dengan kain kafan. Mana kain-kain yang lain? Nah banyaknya kain di rumah itu berpis-pis. Nah banyaknya baju itu di rumah. Apalagi bajunya ibu-ibu majelis taklim, ya, yang setiap bulan ganti kostum. Ya, itu mami dicerita tiap bulan kostum apa lagi 3 bulan ke depan. Nah, kayak begitu. Tapi waktu meninggal doang, mana semuanya itu? Mana baju-baju itu? Baju-baju yang indah, mana semuanya? Tidak ada yang ikut serta dengan kita. Apa yang ikut? Cuma tinggal kain kafan. Ya. Ada beberapa teman keluarga itu, jamaah sekalian, memang dia sudah siapkan kain kafannya. Bahkan dia bilang, kalau saya meninggal, minta tolong inilah supaya tidak menyibukkan lagi keluarga, sanak saudara untuk menyiapkan kain kafan. Tinggal kuburan namami, datuk di mana, jamaah sekalian. Disiapkan memang semuanya itu. Kenapa? Karena tidak ada yang kita bawa. Dunia tidak akan ikut serta dengan kita. Apa yang ikut? Hanya amal, ibadah kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, yatba'ul mayyit salasa. Jika manusia meninggal, ada 3 yang mengantarkannya ke kubur. Sayang ketiga teman ini, 2 yang kembali, 1 saja yang tinggal bersama dengan dia. Apa yang menemani dia? Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amal-amalnya. 2 yang kembali, keluarga kembali dengan aktivitasnya, harta kembali dengan ahli warisnya. Adapun yang tinggal bersama dengan kita, hanya tinggal apa tadi? Amal-amal kita saja. Maka perkuat amal, perkuat ibadah jamaah sekalian. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini. Wa aslih li fi zurriyati. Yang ketiga, ini yang penting. Yang mesti untuk kita lakukan di setiap bertambahnya usia kita. Apa itu? Didik anak-anak kita dengan baik. Bina anak-anak kita dengan baik. Karena mereka inilah yang akan menjadi investasi pahala manakala kita ini sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Mereka inilah yang akan mengalirkan terus pahala kepada kita walaupun kita sudah tiada. Waktu kita masih hidup masih bisa sholat, masih bisa mengaji. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tidak ada satupun aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan. Maka anak-anak inilah yang akan melanjutkan pahala kita di saat kita sudah tiada. Inilah mereka ini, anak-anak kita atau anak-anak kita yang ada di rumah. Makanya kalau punya anak, bimbing dengan baik, bina dengan baik. Karena mereka inilah yang akan mengalirkan terus pahala walaupun kita sudah tiada. Iza matal insan, kata Rasulullah, jika meninggal manusia, in kata amaluhu illa min salas, maka akan terputuslah urusannya dengan dunia kecuali 3. Kecuali 3 yang tidak putus, akan terus menyambung pahalanya dari 3 amal yang kita titip sewaktu kita hidup di dunia. Apa itu? Illa min salas. Yang pertama ada sadaqatin jariyah, sedekah. Di antaranya adalah infak, di antaranya adalah sedekah, di antaranya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Ini akan terus mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini juga akan mengalir terus pahalanya. Ilmu yang bermanfaat. Karena ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Itu yang buat itu uang palsu. Itu yang bikin kita, bikin risau kita. Ya. Saya tadi pagi ke Potere. Di Potere itu, kasih tahu Potere ya. Saya ke Potere dengan keluarga, beli ikan, ramenya itu.
Apa dia bilang itu penjual ikannya? Saya kodong biar mi uang palsu ku terima tonji. Karena dia sudah tidak tahu lagi mana uang palsu, mana uang asli. Berarti ini merisaukan orang. Bagaimana tidak sakit hati kita, Bu, kalau kita belanja di gade-gade, kemudian pada saat kita kasih uang, langsung dia terawang begini. Tersinggung tidak, Bu? Kita pasti bilang, bukan uang palsu itu, dari ATM ku ambil. Dia bilang, tidak, Bu, jangan kita tersinggung kesian. Karena banyak sekarang uang palsu. Bahkan uang palsunya tanda asli. Hampir asli. Sampai-sampai itu apa? Sinar ultraviolet. Tertipu. Katanya itu alat untuk mendeteksi uang palsu. Tapi rupanya ada juga alat begitu yang palsu. Nah, itu. Jadi susah ini jamaah sekalian. Bahkan alat pendeteksinya palsu juga. Astagfirullah. Inilah dunia lino. Tidak, bukan itu. Tapi kita inginkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Ini yang ketiga. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak tak sholat dapat pahala, orang tua dapat pahala. Anak tak mengaji dapat pahala, orang tua dapat pahala. Makanya generasi ini penting untuk kita bina, kita bimbing. Makanya negara ini, ya, salah satu di antara tujuan Indonesia Merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Perlu anak-anak ini dibina dengan baik. Karena mereka inilah yang akan melanjutkan pembangunan kita. Mereka inilah yang akan melanjutkan, memajukan negara kita ini. Luar biasa jamaskan kalau anak-anak ini ada jadi menteri, ada jadi gubernur, hafiz Quran. Tidak mungkin bikin uang palsu. Ya. Ada jadi macam-macam lah. Ini kan membangun. Kita ini akan meninggalkan dunia ini. Ya. Kita akan tua, kita akan mati jamaah sekalian. Presiden juga akan meninggalkan jabatannya. Siapa yang akan melanjutkan semuanya itu kecuali generasi kita. Tapi tanggung jawab mendidik bukan hanya pada negara. Yang paling utama adalah pada orang tua. Karena orang tua inilah yang akan mendapatkan efek langsung daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada anaknya. Makanya kalau kita punya anak, bimbing dengan bina dengan mumpung kita masih hidup. Karena kalau sudah kita tidak tiada atau meninggal dunia, siapa lagi akan melanjutkannya? Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah banyak-banyak bertobat kepada Allah. Karena pastilah kita banyak dosa dan khilaf. Banyak salah yang kita lakukan di tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya. Maka banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Syukurnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bulan ini juga itu bertepatan dengan bulan Rajab. Bertepatan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab itu dia adalah merupakan bulan ketujuh dalam penanggalan Islam. Bulan ketujuh dalam penanggalan Islam. Sebelumnya namanya Jumadil Akhir, setelahnya Rajab namanya Sya'ban. Jadi dia adalah merupakan bulan ketujuh. Bulan ke-8 Sya'ban, bulan ke-9 apa? Ramadan. Bulan ke-10 Syawal. Kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Bulan ke-12 Zulhijjah. Baru masuk lagi bulan Muharram. Ini adalah merupakan bulan ketujuh. Bulan Januari ini bertepatan dengan bulan Rajab 1446 Hijriah. Bersyukurlah kita karena kita dipertemukan dengan bulan Rajab. Bukan hanya dipertemukan dengan tahun 2025, tapi kita dipertemukan dengan bulan Rajab. Kenapa kita mesti atau penting untuk bersyukur? Alasan yang pertama adalah karena bulan Rajab ini adalah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram. Artinya bulan-bulan yang suci. Di mana di bulan-bulan ini, termasuk bulan Rajab ini, kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Ibadah, pahalanya berlipat ganda dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi ingat, hati-hati juga melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan ini, itu juga berlipat ganda dosanya. Termasuk berperang, termasuk baku bombe, termasuk menghina orang, termasuk memutuskan silaturahim, termasuk mengambil barangnya orang. Hati-hati di bulan-bulan haram ini. Yang mana bulan haram? Ibu-ibu sudah sering mendengarkan pengajian. Ada 4 bulan haram. Apa itu? Zulqa'dah, 3 bulan berturut-turut kata Rasulullah, dan 1 bulan yang terpisah.
Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, dengan apa? Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Ini bulan haram ini. Dan 1 bulan yang terpisah, yang berada antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, inilah bulan Rajab. Makanya di bulan ini, momentum kita untuk memperbaiki diri, untuk menjadi jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, ini ketemu. Kenapa? Karena kita ketemu dengan bulan Rajab. Maka di bulan ini perbanyak ibadah kepada Allah. Perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Perbanyak melaksanakan, kalau sholat wajib jelas, ya. Kalau sholat wajib itu sudah jelas. Yang kita perbanyak adalah sholat-sholat sunnahnya. Saya juga heran kalau ada, kita lihat anak muda rajin ke masjid sembahyang wajib, sembahyang subuh, duhur. Lantas kita bilang, wih hebat na tau wah, rajinnya sembahyang. Tidak hebat ji, karena kewajiban. Tidak hebat, tidak usah kita bilang hebat, karena kewajiban. Sama juga dengan makan. Makan berapa kali bu? 3 kali. Ada orang makan siang, kita bilang hebat na tau makan siang, jago na. Tidak usah kita tidak usah. Kenapa? Karena sudah kebiasaannya. Yang kita tambah itu adalah solat sunnahnya. Seperti solat apa itu? Solat tahajud. Kita permantap. Apalagi kalau semakin tua kita, semakin cepat kita bangun tidur kalau malam, jamaah sekalian. Semakin cepat kita tidur. Kecuali kalau ya main HP terus. Ya, tetapi kalau kita jauh dari HP, sudah sholat Isya, apa mi lagi mau dikerja? Tidak ada mi. Mau juga diganggu anak-anak besar semua mi. Ya, apa mi? Tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 1, jam 2. Apa kita kerjakan di situ? Tambah dengan sholat tahajud, jamaah sekalian. Witir. Kemudian pagi sholat duha dan lain sebagainya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi jamaah sekalian? Banyak puasa-puasa sunnah. Banyak puasa sunnah. Senin Kamis, ya. Dan satu kesyukuran kita karena bulan Rajab ini keutamaan berikutnya bulan Rajab, dia adalah merupakan bulan pintu gerbang masuknya bulan Ramadan. Makanya kita diajarkan doa. Apa doanya nak? Menyangkut tentang bulan Rajab sampai dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu. Bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu doa makan sebentar fi. Belum ada konsumsinya. Nah, apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Artinya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah keberadaanku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Jadi kita mohon keberkahan kepada Allah, ya, untuk kita diberikan keberkahan. Apa itu barakah? Barakah artinya ziyadatul khair, sesuatu yang semakin bertambah kebaikannya. Artinya apa? Kalau kita berada di bulan Rajab, kita mohon kepada Allah untuk ditambah kebaikan kita, untuk dipermudah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu keberadaan kita di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban. Dan pertemukanlah aku ya Allah dengan bulan Ramadan. Dia adalah merupakan pintu gerbang masuknya bulan Ramadan. Jadi kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal sebelum masuk bulan Ramadan. Istilahnya inilah bulan pemanasan. Jadi harus dipanas-panaskan dulu, ya. Pemain sepak bola saja itu pasti berlatih lama, ya. Lama. Bahkan kalau dia langsung main di tengah lapangan mungkin langsung pingsan. 1 kali lari saja sudah harus dibiasakan diri ini. Demikian pula lah yang namanya Ramadan. Kata para ulama, ada yang mengistilahkan kalau Rajab itu diibaratkan seperti kita menanam. Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu kita bulan menyiram, dan bulan Ramadan bulan untuk kita menuai apa yang sudah kita tanam tersebut. Jadi bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan kita menyiram atau memelihara tanaman itu, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan untuk kita memetik hasil dari apa yang telah kita usahakan tersebut. Oleh karenanya, jamaah sekalian yang sama berbahagia, agar supaya kita bisa maksimal di bulan Ramadan, perbaiki ibadah kita di bulan Rajab ini. Perbaiki ibadah kita. Di antaranya adalah puasa. Jadi puasa Senin Kamis, ya.
Ada yang mengatakan puasa terus menerus. Ini tidak, jamaah sekalian. Diperbanyak saja puasa sunnah bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, tetapi tidak seperti bulan Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Jadi perbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Rajab ini. Demikian pula masuk di bulan Sya'ban, sehingga pada saat masuk Ramadan enak kita puasa. Sudah tidak dirasa lagi. Beda dengan orang yang tidak pernah puasa selama setahun. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, langsung puasa. Di hari pertama terkadang dia ngos-ngosan, jamaah sekalian. Ngos-ngosan itu maksudnya setengah mati. Setengah mati. Ya. Sudah mau mati. Ya. Bahkan dia bilang mati mak barangkali ini mama kalau saya lanjut ini. Ya. Kita bilang jauh mau kau nak tetap kau puasa nak. Tidak ada itu orang mati nak gara-gara puasa. Yang ada itu setengah mati. Kaum itu. Ya. Maka kita sabarkan dia, tetapi kalau dia terbiasa puasa di bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, cak direkenna. Ya. Kenapa? Berat itu puasa di luar bulan Ramadan loh. Lebih gampang puasa di bulan Ramadan. Lebih gampang puasa di bulan Ramadan. Maka sewaktu berat kita melaksanakannya, bisa kita melaksanakannya, maka di waktu kita mudah melaksanakannya lebih enteng lagi. Lebih enteng lagi. Saya tanya Bu, yang mana berat? Puasa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Yang mana lebih berat? Di luar bulan Ramadan. Kenapa Ramadan enak kita puasa, gampang kita puasa? Karena semua orang puasa. Malu-malu kalau kita tidak puasa. Bahkan kalaupun kita tidak puasa, dilarang kita keluar makan. Masuk kok. Banyak orang puasa di luar. Dosa ini. Sementara kalau di luar bulan Ramadan kita puasa, kenapa berat? Karena tidak ada orang puasa, kita aja sendiri yang puasa. Ini yang berat. Apalagi kalau akikah Bu. Baru kita datang. Kenapa tidak makan? Maaf, saya puasa. Ngapa mie? Masih panjang 1 tahun gini lah, masih lama. Oh iya deh, kapan lagi nih? Ya. Apalagi di depan kita luar biasa. Ya. Ada mie daging-daging yang tidak pernah kita makan. Nah, ini jamaah sekalian, memang berat. Akikah, walimah, arisan, ya, arisan, apalagi arisan di rumah kita lagi. Ini membuat banyak yang kalanya tak 5 tak 6 tidak selesai sampai masuk Ramadan. Ya. Kenapa? Karena masih panjang waktu. Ini berat sekali. Maka biasalah untuk berpuasa sehingga masuk Ramadan, enteng nih, lebih enteng lagi. Ya. Apalagi jamaah sekalian, baca Quran. Baca Quran. Ini di bulan Rajab kesempatan. Kalau perlu tiap hari kita baca Quran. Kalau perlu kita khatamkan Quran lah 1 kali di bulan Rajab ini. Sehingga nanti Sya'ban juga kita baca Quran juga. Masuk Ramadan, gampang kita laksanakan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa selama 2 bulan. Kita menanam, kita menyiram, dan kemudian kita menuai hasil dari apa yang sudah kita tanam. Nah itu jamaah sekalian sangat berbahagia. Apalagi yang kita harus kuatkan ibadah di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah itu sholat. Sholat jamaah sekalian. Ya, kalau kita sudah terbiasa sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya, maka insya Allah masuk bulan Ramadan enak nih. Gampang nih. Kuat kita berdiri jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa selama 2 bulan lamanya. Sehingga salat tarawih di masjid ini, masjid apa namanya? Ar-Rahman, itu lebih enak lagi kita laksanakan. Kenapa? Karena secara berjamaah. Salat tarawih, tidur, bangun, salat tahajud, sudah kita terbiasa. Maka kita perbanyaklah ibadah jamaah sekalian di bulan-bulan ini, di bulan Rajab, mumpung kita berada di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menuai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi perbanyak ibadah, perbanyak amal, ya. Kenapa? Karena selain dia adalah merupakan bulan yang suci, bulan yang dilipat gandakan kita punya pahala dari kebaikan yang kita kerjakan, dia juga adalah merupakan bulan awal untuk masuk di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kemudian yang terakhir adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usia kita, semoga umur kita ini
menjadi umur-umur yang berberkah. Umur yang berberkah itu semakin bertambah umurnya, semakin bertambah ibadahnya. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah amalan-amalan kebaikannya. Semakin bertambah umurnya jamaah sekalian, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah dengan apa-apa yang kita lakukan itu, apa-apa yang kita kerjakan tersebut, amalan-amalan yang kita kerjakan ini, mudah-mudahan inilah yang menjadi bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita meninggal dunia. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita pun meninggal dunia di akhir hayat kita, kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baik di penghabisannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan itu berat jamaah sekalian, maka kita berusaha untuk terus konsisten, untuk terus istiqomah dalam kebaikan ini, istiqomah dalam agama ini sampai dengan ajal menjemput kita. Saya pikir inilah yang sempat kita sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan di tahun yang baru ini. Semangat baru, semangat untuk terus beribadah dan melakukan amalan kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan ketemunya kita dengan bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan kita untuk beribadah di dalamnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Ya, demikian tadi topik yang disampaikan oleh Dr. Iskandar MPD. Siapa tahu dari ibu ada yang ingin ditanyakan seputar apa yang tadi dijelaskan atau yang lain. Ada pertanyaan? Oh ya, kalau tidak ada pertanyaan, semoga sudah dipahami dengan baik. Sebelum kami tutup, kami berikan informasi kepada jamaah Masjid Harapan, baik ibu-ibu, kalau pulang lagi saya sampaikan kepada keluarganya. Insya Allah kami sementara mengusung satu program dengan tema asal sendiri apa temanya tadi, pemberdayaan. Kita bikin suatu sistem nanti di masjid kita yang datang menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di masjid seperti taklim yang ada di atas, kemudian pembacaan surah Al-Kahfi di setiap malam Jumat, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid kita ini. Nanti setiap kita hadir di kegiatan-kegiatan di masjid itu mendapatkan satu, nanti kita bikin kupon, nanti distempel setiap hari, termasuk sholat subuhnya. Nanti di penghujung bulan nanti kita berikan apresiasi sampai yang paling banyak stempelnya. Jadi ada pengajian kita, termasuk pengajian ini, termasuk taklim rutin yang dilaksanakan di masjid kita, termasuk pembacaan surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, kemudian sholat subuhnya juga. Nanti setiap datang ada kita bagikan di setiap setiap kepala rumah tangga. Jadi setiap kepala rumah tangga, atau kalau mau juga anaknya dikasih juga sama istrinya sama bapaknya. Jadi setiap datang di kegiatan yang masjid, termasuk sholat subuh atau sholat nanti yang ditentukan, nanti di stempel, nanti di akhir bulan kita kumpulkan semua itu kartu-kartunya, kemudian kita berikan apresiasi yang memenuhi target stempelnya. Semakin banyak stempelnya, semakin besar hadiahnya. Sembako sesuai dengan sembako itu 9. Iya, sudah kopi. Sembako itu 9 bahan pokok. Jadi 9. Sembako itu kan cuma Indomie dan telur. Sembako itu 9 bahan pokok. Nanti kita jadi nanti paling-paling stempelnya makin besar juga anunya, makin besar juga apresiasinya. Nanti insya Allah semoga bisa selesai melakukan konsepnya. Jadi bisa dikasih anaknya
ibunya atau bapaknya yang hadir di masjid. Sekiranya itu penyampaian dari kami, semoga kita istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan 2 kita ada kegiatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, pembahasan fikih puasa dan lain sebagainya secara total akan dilaksanakan di masjid kita mulai dari pagi sampai siang hari. Insyaallah kita akan laksanakan juga. Semoga kita istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ke depannya. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.